Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rama Putra. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebuah fenomena yang cukup menarik lah. Ini adalah tentang kesoktahuan masyarakat atau khususnya generasi muda. Nah, saya melihat banyak sekali gitu ya generasi muda sepantaran saya yang mereka punya ambisi untuk menyampaikan sesuatu tapi kurang berbobot atau dalam arti tidak bertanggung jawab atas argumentasinya. Nah, terus itu bisa dibilang sok tahu? Iya. Karena sok tahu itu biasanya terjadi ketika ia mengeluarkan pendapatnya tapi tidak bisa menjelaskan arti atau makna dari pendapatnya itu gitu loh. Bahkan pada saat ia menjelaskan ya terkesan gagap gitu kan. Terus bahaya di mana lagi? Bahayanya adalah ketika pendapat-pendapatnya itu menjadi sebuah gerakan, tapi gerakannya itu menghasilkan gerakan yang prematur gitu kan. Gerakan atau tindakan yang prematur gitu kan. Misal gerakan tindakannya itu berupa aksi demonstrasi dalam membela masyarakat, cuman ternyata masuk ke dalam meja-meja publik bicara dengan pemerintah, salah data, salah pasal rancangan undang-undang misal gitu ya kan. Nah, itu semua karena mereka memahami poin-poin yang menjadi penting dengan serampangan. Nah, tapi bukan berarti saya coba mengecilkan ya kegiatan demonstrasi atau aksi yang memang memperjuangkan kehidupan masyarakat. Misal soal RUU Omnibus Law, RUU HIP, RUU PKS. Yang saya kritisi adalah cara mereka memperjuangkan itu, cara mereka mempertanggungjawabkan perjuangannya sering sekali tidak sampai selesai karena kegagapan dalam menelurkan proses-proses perjuangannya. Nah, di lain itu juga banyak sekali arti yang sok tahu itu disampaikan untuk menggurui tetapi tidak menghasilkan informasi yang mendidik gitu ya kan. Kenapa sih itu semua bisa terjadi? Kalau menurut saya itu semua kalau kita telisik secara filosofis gitu ya teman-teman, kita coba bedah wawasan manusia. Dalam wawasan manusia itu kan dia ada 3 step. 1, 2, 3. Step pertama itu mengetahui, step kedua itu memahami, step ketiga itu memaknai. Nah, step pertama mengetahui, seseorang itu bisa mengerti sampai dengan apa-apa yang terjadi dalam objek yang ia pikirkan. Misal, apa itu Omnibus Law? Apa itu sejarah Omnibus Law? Apa itu fungsi Omnibus Law? Nah, berarti kan dari objek itu ada 3 variabel yang harus dipecahkan dan dijawab. Ketika sudah dijawab, sudah dipecahkan, mengerti sejarahnya, definisinya, sampai dengan fungsinya untuk siapa, maka pengertian selanjutnya adalah memahami, yaitu kita sudah sampai mengerti kenapa definisinya itu, kenapa sejarahnya seperti itu, dan kenapa juga fungsinya seperti itu gitu kan. Ternyata potensi Omnibus Law lebih ke para pengusaha dan ekosistem investasi. Kenapa begitu? Kenapa tidak mengarah ke pekerja, misalnya petani, UMKM gitu kan. Nah, itu semua kan akhirnya perlu dipecahkan dengan argumentasi-argumentasi yang mendasar. Makanya memahami itu kita mulai mengerti
hakikat-hakikatnya atau filosofinya. Sedangkan mengetahui, kita mulai mengerti deskripsinya atau penjabarannya. Nah, kalau untuk memaknai tingkatan yang paling tinggi, ini kita sudah sampai puncak mengerti sesuatu karena kita mulai bertanya bagaimana jika. Jadi kita mengartikan sebaliknya. Bagaimana jika Omnibus Law diganti dengan sistem ini? Bagaimana jika Omnibus Law dibatalkan, lalu kondisi apa yang terjadi? Nah, jadi kita sudah keluar dari desain yang terkotak-kotakan. Kita coba mengantitesakan objek Omnibus Law itu yang bisa contoh yang sedang kita pikirkan. Nah, kalau sampai seperti itu, maka saya berpikir gerakan-gerakan yang terjadi di generasi muda ini tidak bisa dibilang sok tahu lagi, tapi memang mereka sudah sampai mengerti hal-hal yang komprehensif, misal contohnya Omnibus Law. Nah, kalau misalnya masih tetap seperti ini, teman-teman, yang saya takutkan kita akan mundur ke peradaban yang cukup jauh di zaman Yunani yang unik, atau bahasa lainnya adalah zaman klasik, di zaman Socrates maksud saya. Pada saat itu kan Socrates, Plato, Aristoteles timbul ke permukaan gitu ya. Nah, mereka ada karena adanya kelompok sofis yang dipelopori oleh Gorgias sebagai bapak sofis. Sofis pun menjadi satir dari Plato karena orang-orang yang so tahu itu ingin dilihat bijaksana. Nah, beda dengan mereka yang mencintai kebijaksanaan. Gimana bedanya? Bedanya kalau orang yang merasa bijaksana, ia berhenti untuk mendalami dengan rasa kecintaannya tentang kebijaksanaan, karena dia sudah mengklaim dirinya bijaksana. Nah, berbeda orang yang mencintai kebijaksanaan, ia tidak pernah mengartikan dirinya bijaksana, karena dirinya tidak bijaksana sehingga ia mencintai cara-cara yang bijaksana, berharap untuk menjadi bijaksana, yang sangat metafor, yang sulit untuk dicapai gitu ya. Nah, ya bayangkan teman-teman, 66% kita nanti di tahun 2030 puncaknya generasi muda yang akan meneruskan peradaban Indonesia, tapi mentalitas kita kayak sofis. Kita tidak mencintai sebuah kebenaran, yang kita cintai adalah sebuah kemenangan. Perdebatan atau pembicaraan selalu dikuatkan kita harus menang, bukan pada kebenaran. Ini kan yang terjadi di kalangan sofis di peradaban Yunani ya, benar, di kota Athena, yang saat itu kota itu memang menjadi kota demokrasi pertama, dan akhirnya masyarakat membutuhkan skill, membutuhkan ilmu, dan di situ muncul kaum-kaum terpelajar yang dibilang sofis. Tapi untuk mengajari orang-orang Athena, ia harus dibayar kayak gitu. Dan orang-orang sofis ini saking mencintai sebuah kemenangan dalam perdebatan atau diskusi, ia mengajarkan bukan pada logika yang benar, tapi pada retorika yang kuat. Nah, fokus pada kemenangan dalam penyampaian mendominasi lewat retorika. Yang kedua, memberikan anti logik ketika seorang menyampaikan argumentasi. Anti logiknya itu adalah menampilkan peristiwa-peristiwa bandingan untuk mengalahi argumentasi orang itu. Contoh, saya mengartikan bahwasannya kucing itu berbulu, punya kaki 4, dan ada buntutnya, misal gitu kan. Tapi ternyata lawan saya atau teman diskusi saya, karena punya motif untuk memenangi diskusi itu dengan cara mendominasi, ia coba melihat peristiwa-peristiwa yang minor
dan ia mendapatkan bahwasannya kucing itu ada yang tidak berbulu dan kakinya cuma 3. Mohon maaf, misal satunya itu diamputasi karena tabrakan. Dan dia mengalahi argumentasi saya, mendominasi bahkan membunuh argumentasi saya dengan peristiwa yang minor. Nah, sehingga saya tidak bisa menjelaskan karena dominasi argumennya sangat kuat dan satu peristiwa kecil itu mampu mengalahkan peristiwa aksioma saya. Nah, oleh karena itu banyak sekali kan orang-orang seperti itu, terutama ya mohon maaf, saya juga sebagai generasi muda sangat menyayangkan kalau misalnya kita selalu berbicara, berdialog dengan gaya-gaya sofis gitu kan, seolah-olah kita paling benar, kita paling bijaksana, kita paling mengetahui, yang lainnya semua ampas gitu ya, yang lainnya semua tidak bermutu. Ya itu kan bisa dirasa bukan motif diskusi untuk memperkuat kebenaran, tapi motif diskusi itu untuk mengakui kalau saya ini menang. Nah maka ya kalau seperti itu jangan jadi seperti saya contohnya gitu kan, atau seperti kaum sofis gitu teman-teman. Kan sayang sekali kalau itu terjadi pada mentalitas kita, akhirnya kita ya apa bedanya dengan generasi tua yang pintar berretorika, tidak membuat kondisi bangsa menjadi lebih baik, terombang-ambing, sistemnya koruptif, sangat oligarkis, dan teriakan-teriakan egaliter di generasi muda ini hanya semu dan ilusi karena mereka sendiri sebenarnya tidak mau seperti itu. Nah, saya di sini coba sedikit saja memberitahu teman-teman sehingga kita tidak bosan dalam belajar dan menganggap diri kita dalam tanda kutip bodoh atau tidak tahu, seperti yang Socrates bilang bahwasannya yang aku ketahui hanya satu, yaitu tidak tahu apa-apa. Nah, ada kerendahan hati Socrates melihat kita gitu ya, melihat ia punya adab dan mentalitas yang luar biasa sebagai tokoh besar. Nah, bayangkan 66% kita bisa dewasa secara intelektual, beradab, dan tidak mengecilkan siapapun, dan hapuskan rasa sok tahu yang ada di dalam diri kita dengan fokus mempelajari apapun yang kita suka dengan kriteria mengetahui, memahami, hingga memaknai, sehingga kita keluar dari pelacuran adab sok tahu itu. Terima kasih untuk saat ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, sedikit banyaknya bisa membantu kita, dan jangan lupa tonton video selanjutnya.